apa saja yang menimpa kalian, maka sesungguhnya itu adalah karena ulah-ulah tangan kalian, karena dosa-dosa yang kalian lakukan. Wa ya'fu an katsir, dan sesungguhnya Allah telah banyak memaafkan dari dosa-dosa kalian. Jadi apa yang menimpa kita itu adalah balasan bagi sebagian dosa-dosa kita, bukan seluruhnya. Banyak dosa-dosa kita yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga meninggalkan segala larangannya juga sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalani kehidupan mestilah kita dihadapkan dengan berbagai ujian dan cobaan dan musibah, baik itu musibah yang kecil ataupun musibah yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang bagus amalnya. Apalagi bagi orang-orang yang mengakui dirinya sebagai orang muslim, orang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mestilah dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui apakah pengakuannya itu jujur, apakah pengakuan keimanannya itu benar. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji dia agar mengetahui kadar keimanan yang ada di dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun."
Apakah manusia menyangka ketika mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka tidak diberikan ujian? Maka jawabannya pasti tidak. Orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mestilah ada ujian yang menimpanya agar mengetahui kadar keimanan yang ada di dalam dirinya. Namun bagi seorang mukmin, ketika dia mendapatkan ujian dan musibah, maka itu adalah sebuah kesempatan dia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih pahala kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang seharusnya selalu kita ingat ketika kita mendapatkan ujian, musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang selalu harus kita ingat adalah ujian dan musibah yang menimpa kita adalah bagian dari takdir yang Allah taala takdirkan kepada kita. Takdir yang sudah tertulis sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka sifat seorang mukmin ketika dia mendapatkan takdir yang tidak nyaman, yang tidak menyenangkan bagi dirinya, dia ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sifat seorang mukmin, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Pasti akan mendapatkan manisnya iman, pasti akan merasakan manisnya iman orang yang ridha terhadap Allah sebagai Rabb-Nya, sebagai pengaturnya, orang yang ridha terhadap Islam sebagai agamanya, orang yang ridha terhadap Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Dan termasuk ridha kita kepada Allah sebagai Rabb kita, pengatur kita, adalah ridha kita terhadap takdir yang Allah sudah ta'ala takdirkan terhadap diri kita. Yang kedua, yang selalu harus kita ingat ketika kita mendapatkan ujian, cobaan dan musibah, yaitu semua takdir yang Allah ta'ala takdirkan kepada kita, itu semuanya adalah mengandung kebaikan untuk diri kita. Selama kita berbuat kebaikan, selama kita mengerjakan kewajiban-kewajiban, mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ada datang musibah dan ujian, mestilah di sana ada hikmah yang besar, ada kebaikan yang besar yang Allah taala inginkan bagi diri kita. Maka berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas ujian yang menimpa kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala itu sebanding dengan besarnya bala dan musibah yang Allah taala turunkan. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah kaum, maka Allah taala akan berikan bala kepada mereka. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha terhadap takdir Allah, maka Allah juga ridha terhadap dirinya. Wa man sakhita falahu sukht. Dan siapa yang murka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga murka terhadap dirinya. Maka tidak ada istilah buruk bagi seorang mukmin. Apapun yang dihadapannya, apapun yang menimpanya, itu semua kebaikan bagi dirinya. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Sungguh menakjubkan bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, sesungguhnya semua perkara yang ada pada dirinya adalah kebaikan. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Apabila dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Dan apabila dia mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak dia inginkan, sesuatu yang tidak nyaman, dia bersabar, maka itu juga kebaikan bagi dirinya. Yang ketiga, sifat seorang mukmin, sikap seorang mukmin ketika dia mendapatkan ujian dan musibah
maka dia bersabar, berharap pahala kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala sabar dengan pahala yang tidak terhitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya diganjar orang-orang yang sabar, diberikan pahala bagi orang-orang yang sabar dengan pahala yang tak terhitung. Dan ketahuilah kaum muslimin, kesabaran adalah ketika di awal ujian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamas sabru 'inda sadmatil ula." Sesungguhnya yang namanya kesabaran adalah ketika di awal-awal ujian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Apa saja yang menimpa kalian, maka sesungguhnya itu adalah karena ulah-ulah tangan kalian, karena dosa-dosa yang kalian lakukan. Wa ya'fu an katsir, dan sesungguhnya Allah telah banyak memaafkan dari dosa-dosa kalian. Jadi apa yang menimpa kita itu adalah balasan bagi sebagian dosa-dosa kita, bukan seluruhnya. Banyak dosa-dosa kita yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah dan ujian, yaitu ujian dan musibah yang menimpa kita tidak lain adalah karena dosa-dosa yang kita perbuat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja yang menimpa kalian, maka sesungguhnya itu adalah karena ulah-ulah tangan kalian, karena dosa-dosa yang kalian lakukan. Wa ya'fu an katsir, dan sesungguhnya Allah telah banyak memaafkan dari dosa-dosa kalian. Jadi apa yang menimpa kita itu adalah balasan bagi sebagian dosa-dosa kita, bukan seluruhnya. Banyak dosa-dosa kita yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya yang selalu harus kita ingat ketika kita mendapatkan ujian dan musibah adalah kita harus mencari solusi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, solusi ketakwaan yang mana Allah Subhanahu wa taala janjikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala jadikan baginya jalan keluar. Allah taala jadikan bagi dirinya jalan keluar bagi musibah dan cobaan yang menimpanya. Dan yang terakhir, ketahuilah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ujian, setelah kesusahan mesti ada kemudahan. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Fa innamal usri yusra, innama'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan mesti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan mesti ada kemudahan. Maka berbaiklah sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dihadapkan dengan ujian dan musibah, tetaplah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.